Rusia, negara terbesar di dunia dengan kekuatan militer yang disegani, kini menghadapi musuh tak kasat mata, krisis demografi. Sebuah krisis yang tak bisa dilawan dengan tank, rudal, atau propaganda, karena ini adalah krisis dalam rahim bangsanya sendiri. Pada tanggal 15 Juli 2025, pemerintah Rusia mengeluarkan peringatan serius kepada publik. Dalam rapat kabinet yang disiarkan secara terbatas, Menteri Tenaga Kerja Anton Kotyakov menyatakan bahwa Rusia sedang memasuki masa krisis tenaga kerja. Menurut Kotyakov, pada tahun 2030 Rusia akan kekurangan minimal 2,4 juta pekerja. Dan ini bukan spekulasi. Angka ini berdasarkan survei terhadap lebih dari 260.000 pemberi kerja di seluruh negeri. Masalahnya bukan hanya kekurangan tenaga kerja, tetapi lebih jauh, struktur penduduk Rusia sendiri sedang runtuh. Populasi yang menua, angka kelahiran yang terus merosot, serta kurangnya pekerja muda menjadi kombinasi mematikan bagi pasar tenaga kerja. Industri konstruksi dan manufaktur menjadi sektor paling terdampak. Di masa depan, siapa yang akan membangun infrastruktur Rusia? Siapa yang akan memproduksi alat-alat berat, kendaraan, dan mesin-mesin industri? Pemerintah memperkirakan bahwa pada awal dekade 2030-an, sebanyak 10,1 juta orang akan pensiun dan Rusia membutuhkan 800.000 pekerja tambahan. Artinya, negeri ini perlu menarik 10,9 juta orang baru ke dalam sistem ekonomi. Sebuah tantangan besar yang tak mudah diselesaikan. Dalam upaya menahan krisis ini, Wakil Perdana Menteri Tatyana Golikova meluncurkan apa yang disebut sebagai Proyek Keluarga Nasional. Program 6 tahun ini bertujuan mendorong pasangan muda untuk memiliki lebih banyak anak. Dukungan finansial dijanjikan kepada keluarga besar dan orang tua baru. Namun, pertanyaannya, apakah uang bisa membeli keputusan untuk punya anak di tengah ketidakpastian ekonomi? Putin pun ikut turun tangan. Dalam pidatonya, ia menyebut pertumbuhan penduduk sebagai prioritas nasional. Namun, meski suara Putin menggema, angka kelahiran tak kunjung naik. Kotyakov juga menyerukan reformasi pendidikan besar-besaran, mulai dari pelatihan kejuruan, magang, hingga insentif bagi pekerjaan kerah biru seperti tukang, montir, dan operator mesin. Namun daya tarik pekerjaan ini masih rendah. Gaji kecil, kondisi kerja berat, dan prospek karir yang stagnan membuat banyak anak muda Rusia lebih memilih bekerja di sektor informal atau mencoba peruntungan di luar negeri. Lalu, apa jalan keluarnya? Pakar demografi Rusia Igor Efremov menyarankan satu-satunya solusi jangka pendek membuka pintu migrasi tenaga kerja asing. Namun, ini bukan hal mudah. Pemerintah Rusia selama ini menganggap arus migrasi sebagai ancaman keamanan. Apalagi di tengah konflik geopolitik dengan Ukraina dan Barat, keamanan perbatasan menjadi isu sensitif. Ironisnya, saat negara ini butuh lebih banyak pekerja asing, kebijakan migrasi justru makin restriktif. Krisis demografi adalah bom waktu yang berdetak pelan. Tidak ada solusi instan. Rusia sedang berjuang melawan struktur demografi yang perlahan tapi pasti menggerogoti masa depannya. Pertanyaannya, apakah Rusia siap menghadapi realitas bahwa kekuatan nasional tidak lagi ditentukan oleh senjata, tetapi oleh jumlah bayi yang lahir? Akankah Rusia akhirnya membuka diri kepada dunia untuk menyelamatkan ekonominya? Dan yang lebih penting, apakah negara-negara lain akan mengalami hal serupa di masa depan?